Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Ibu Dr. Hernanelis, MPD, dan juga kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Taubagus Ma'ruf Ansori dengan NIM 2111210051. Saya dari kelas PAI 4D. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang desain kurikulum, di mana dalam desain kurikulum ini ada empat pembahasan. Yang pertama itu tentang pengertian desain kurikulum. Yang kedua tentang macam-macam desain kurikulum. Yang ketiga sifat-sifat desain kurikulum. Dan yang terakhir itu adalah strategi desain kurikulum. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada pengertian desain kurikulum. Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Umar Hamilik. Menurut Umar Hamilik, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Sementara menurut Nana Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur dan komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan sebaliknya dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuen bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Pengertian yang kedua menurut Longstreet, desain kurikulum merupakan hasil dari sebuah proses menghubungkan tujuan pendidikan dengan seleksi dan organisasi, atau disebut dengan konten. Dapat bersifat statis maupun dinamis, dan juga dapat mencakup tentang pengalaman belajar yang luas, mencakup seleksi dan pengembangan metodologi pembelajaran, serta juga dapat mencakup evaluasi hasil belajar. Hal ini tergantung pada interpretasi dan pandangan yang diikuti tentang kurikulum. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam desain kurikulum. Menurut Humaidah dalam artikelnya menyebutkan bahwa macam-macam desain kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, subject centered design. Desain kurikulum ini merupakan pola tertua dan paling populer karena paling banyak digunakan. Pola desain ini sebenarnya merupakan pola perkembangan dari konsep lama yang lebih menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ingin diturunkan pada generasi berikutnya. Dalam subject centered design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas jumlah mata pelajaran, dan mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Yang kedua ada learner centered design. Sebagai usaha untuk menyempurnakan beberapa kelemahan pola desain kurikulum sebelumnya,
maka lahirlah pola kurikulum learner-centered design. Pola ini memberi tempat utama kepada peserta didik di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, ada problem centered design. Nah, dalam problem centered design merupakan desain kurikulum yang berpusat pada problem atau masalah manusia. Desain ini berlandaskan pada filsafat yang mengutamakan peran manusia. Para pendidik memiliki asumsi bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup bersama dan berdampingan. Mereka berinteraksi, berkooperasi, dan memecahkan problem masalah sosial yang mereka hadapi yang nantinya ditujukan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Konsep ini juga menjadi dasar landasan pengembangan kurikulum ini. Sekuensinya disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. Mungkin itu untuk pembahasan tentang macam-macam desain kurikulum. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum, di mana sifat-sifat desain kurikulum ini terdiri dari strategis, komprehensif, integratif, realistik, humanistik, futuralistik, dan desentralistik. Langsung saja ke poin yang pertama, itu ada sifat-sifat strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, di mana komprehensif ini yang mencangkup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, ada integratif, di mana integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Poin selanjutnya yaitu realistik. Realistik ini harus berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada humanistik. Humanistik ini menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya ada futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Oke, untuk materi terakhir yaitu ada tentang strategi pengembangan desain kurikulum, di mana desain kurikulum ini memiliki 6 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidik. Yang kedua, penilaian kebutuhan pelajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima, implementasi kurikulum yang baru. Dan yang keenam itu evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Langkah yang paling pertama dan menjadi hal pokok adalah memahami nilai misi dari suatu lembaga pendidikan di mana kurikulum akan dibuat dan diterapkan. Yang kedua, ada penilaian kebutuhan pembelajaran. Nah, langkah kedua ini sering sekali terabaikan oleh para pengembang kurikulum, padahal pengembang kurikulum haruslah tahu sampai sejauh mana kemampuan peserta didik
apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Maka dari itu diperlukan data-data karakteristik peserta didik secara perorangan. Adapun karakteristik peserta didik yang perlu diketahui adalah mengenai kompetensi awal pembelajaran, yaitu sejauh mana peserta didik mampu mencapai standar minimal yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan. Perlu juga mengetahui bagaimana sikap peserta didik mengenal hal disiplin serta pendapat awal peserta didik mengenai program studi yang akan ia ambil, juga apa tujuannya. Yang ketiga ada menetapkan tujuan kurikulum. Langkah ini pun merupakan langkah terpenting dalam pengembangan kurikulum. Dengan menetapkan tujuan kurikulum, maka kita akan mengetahui arah kurikulum akan kemana. Hal ini juga akan menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk digunakan. Penetapan tujuan juga dapat menjadi jembatan untuk menentukan desain dan pemilihan prosedur dan instrumen penilaian, sebab tersusunnya tujuan yang baik akan berdampak baik pula bagi penentuan fokus kurikulum yang akan dibuat. Poin yang keempat itu ada pemilihan strategi pendidikan. Nah, di pemilihan strategi pendidikan itu ada 3 prinsip utama untuk menjadi dasar pemilihan strategi pendidikan. Oke, yang pertama dalam pemilihan strategi pendidikan itu ada metode pendidikan yang dipilih harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan daripada hanya menggunakan satu metode pendidikan saja, sebab kurikulum berfungsi untuk memberikan jawaban tantangan akan bermacam-macam jenis belajar peserta didik dan beraneka ragamnya tujuan pembelajaran. Dan poin yang ketiga dari pemilihan strategi pendidikan itu adalah dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan aspek kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Poin yang kelima dari strategi pengembangan desain kurikulum itu adalah implementasi kurikulum yang baru. Nah, kegiatan ini mendesain kurikulum merupakan salah satu hal yang cukup menarik serta memerlukan upaya dan kreativitas dalam proses pengembangannya. Tujuan utama dari mendesain kurikulum tentu bukan hanya sekedar mendesain sebuah kurikulum yang paling bagus dan ideal saja, tapi bagaimana keberhasilan kurikulum tersebut dalam implementasinya. Adapun kondisi dan syarat dalam implementasi kurikulum, yakni adanya keterlibatan administrator pendidikan serta alokasi sumber daya yang mencukupi. Sebelum proses pengimplementasian kurikulum baru dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin lembaga pendidikan yang berwenang. Setelah itu barulah melakukan penilaian formal sebagai kontrol pengaplikasian kurikulum tersebut. Dan yang terakhir dari poin strategi pengembangan desain kurikulum itu adalah evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Nah, meskipun evaluasi terlihat seperti langkah final dari pelaksanaan penerapan kurikulum, namun sebenarnya
Evaluasi bukanlah langkah paling final, sebab masih ada langkah selanjutnya, yakni melakukan umpan balik dari hasil atau data yang didapatkan dari proses evaluasi tersebut. Hasil evaluasi yang biasanya merupakan data-data harus dijadikan kriteria atau indikator agar kurikulum tersebut sesuai dengan program studi, juga visi dan misi dari lembaga pendidikan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, bertanyalah di kolom komentar. Mungkin itu saja. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.